Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Prinsip-prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 adalah pedoman agar pengelolaan risiko dalam organisasi berjalan dengan efektif, sistematis, dan memberikan nilai tambah. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama terintegritas, dan yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif, dan yang ketiga yaitu disesuaikan, yang keempat inklusif, dan yang kelima dinamis, dan yang keenam yaitu informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh yaitu faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Dan yang pertama yaitu terintegritas. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari semua aktivitas organisasi, bukan berdiri sendiri. Artinya setiap proses mulai dari perencanaan hingga operasional harus mempertimbangkan risiko. Dan yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan harus sistematis, konsisten, dan menyeluruh agar hasilnya dapat diandalkan dan mudah dibandingkan. Yang ketiga yaitu disesuaikan. Setiap organisasi memiliki karakteristik berbeda, sehingga manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu inklusif, melibatkan berbagai pihak atau stakeholders dalam proses identifikasi dan penilaian risiko agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Dan yang kelima yaitu dinamis. Risiko dapat berubah seiring waktu, sehingga manajemen risiko harus fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi. Dan yang keenam yaitu menggunakan informasi terbaik. Keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang relevan, meskipun mungkin memiliki keterbatasan atau ketidakpastian. Dan yang ketujuh yaitu faktor manusia dan budaya. Perilaku, budaya, dan kompetensi manusia sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen risiko, sehingga harus diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko harus tetap dievaluasi dan ditingkatkan agar semakin efektif seiring berjalannya waktu. Dan selanjutnya adapun tahapan-tahapan utama proses manajemen risiko menurut ISO 31000. Tahapan yang pertama yaitu penetapan konteks, menentukan ruang lingkup, tujuan, serta lingkungan internal dan eksternal di mana risiko dikelola. Dan yang kedua yaitu identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan. Dan yang ketiga yaitu analisis risiko, memahami sifat, karakteristik, tingkat risiko, kemungkinan, dan konsekuensi risiko. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menetapkan prioritas dan memutuskan tindakan penanganan. Yang selanjutnya yaitu penanganan risiko, memilih dan menerapkan opsi mitigasi yang efektif seperti mengurangi, menghindari, memindahkan, atau menerima risiko. Terus yang selanjutnya yaitu pemantauan dan review, memantau efektivitas penanganan risiko secara berkala. Dan yang terakhir yaitu komunikasi dan konsultasi, memastikan semua pihak terkait memahami risiko dan tindakan yang diambil. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip dalam ISO 31000 menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar alat, tetapi bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih aman dan efisien. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.